Me? Obsessed with you? Yes. Yes, I am. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Halo guys, bertemu lagi dengan aku, Sapana Dananiro. Kali ini di mata kuliah Public Speaking, kemarin itu kami membahas tentang manfaat public speaking. Ada sejarah, ada tahap-tahapannya. Waktu itu kebetulan yang presentasi itu yakni kelompok 1. Oke guys, kita langsung aja ke bagaimana manfaat public speaking untuk mahasiswa nih, atau untuk semuanya, karena public speaking itu penting banget nih guys. Jadi ada 6 manfaat diantaranya, yaitu yang pertama, meningkatkan kepercayaan diri. Jadi guys, public speaking ini sangat-sangat melatih seseorang untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri tentunya. Dengan sering berlatih dan membiasakan diri tampil di depan banyak orang, maka rasa gugup pun akan berkurang. Selain itu guys, keberhasilan dalam menyampaikan pesan dengan baik akan meningkatkan rasa percaya diri seseorang walaupun di kehidupan sehari-hari ya guys. Baik dia ingin berkomunikasi dengan teman, kepada dosen, kepada orang tua, jika kita terus saja melatih dan membiasakan diri untuk berkomunikasi dengan efektif. Oleh karena itu kita harus membiasakan diri, dan public speaking kita harus selalu diolah terus gitu ya guys. Yang kedua, adapun public speaking manfaat diantaranya yang kedua itu menumbuhkan jiwa kepemimpinan atau menumbuhkan jiwa-jiwa leadership kepada kita sebagai public speaking gitu ya, speaker gitu ya. Jadi ya teman-teman, yang mana manfaat public speaking itu diantaranya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu, yakni kita dapat atau mampu berbicara di depan umum ya teman-teman. Jadi seorang pemimpin itu harus banget mampu menyampaikan visi dan misi serta instruksi yang dengan jelas agar bisa menginspirasi serta memotivasi orang banyak. Entah itu orang di sekitar, entah itu orang-orang yang lalu lalang sebagai audiens kita gitu ya. Terus juga nih teman-teman, dengan mengasah public speaking juga dengan baik, kita sekalian dapat lebih efektif dalam mengarahkan dan memimpin suatu kelompok atau suatu tim. Tentu pasti semuanya tahu, dengan kita mempunyai jiwa kepemimpinan, bahwa kita akan mampu dan kita akan siap untuk memimpin suatu tim atau suatu kelompok, baik itu hanya kelompok kecil, kelompok besar. Oleh karena itu teman-teman, public speaking ini sangat dibutuhkan ya, sangat perlu gitu. Yang ketiga yakni teman-teman, yaitu menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Kenapa demikian? Kok bisa menyampaikan ide dan pendapat dengan lancar? Itu adalah salah satu manfaat public speaking. Karena teman-teman ya, kemampuan berbicara dengan baik itu sangat memudahkan seseorang dalam mengutarakan cinta. Tidak hanya itu, maksudnya itu mengutarakan ide atau pendapat tanpa rasa ragu. Nah, hal ini penting dalam berbagai situasi tentunya teman-teman, seperti saat diskusi kelompok, saat kita presentasi, lebih-lebih saat kita membuat tugas learning journal di mata kuliah peminatan ini public speaking gitu ya. Yang mana membuat learning journal itu memakai metode video yang diupload ke YouTube gitu ya. Saya juga masih belajar teman-teman tentunya. Dari awal tadi tuh, dari kita membahas manfaat public speaking yang pertama, kedua, ketiga, dan sebelum video ini pun di episode 1, 2 itu masih banyak kurangnya, masih banyak karena saya itu benar-benar merasa gugup walaupun ini saya sedang tag videonya di dalam kamar sendirian gitu ya. Tapi tentu
kita harus terus berlatih dan jangan putus asa dan jangan menyerah. Ya karena public speaking itu ya teman-teman, melatih seseorang untuk merangkai kata-kata dengan struktur. Nah, adapun yang keempat ya guys, yaitu meningkatkan jenjang karir. What? Kenapa ke karir-karir pun, maksudnya ke pekerjaan pun public speaking itu sangat penting? Pasti dong, karena teman-teman bahwa kemampuan public speaking ini membuat seseorang lebih menonjol, terutama dalam posisi yang membutuhkan komunikasi yang efektif. Seperti para guru, para guru, para dosen di perkuliahan, mereka pasti sangat membutuhkan penyusunan kata atau public speaking yang baik kepada para mahasiswa atau ketika ada diskusi atau ada rapat kerja gitu ya. Apalagi nih sebagai manajer dan sebagainya ya teman-teman. Karena kemampuan berbicara dengan baik dapat membuka peluang kita untuk promosi dan memperluas jaringan keprofesionalan gitu ya. Gimana mantap gitu ya guys ya public speaking itu. Nah, adapun yang kelima guys, meningkatkan berpikir kritis. Nah guys, dalam berbicara di depan umum, tentunya seseorang harus mampu mengolah informasi dengan cepat, memahami para audiens yang di hadapan kita tentunya, dan merespon pertanyaan para audiens atau argumen secara logis ya. Jangan sampai kita menjawab pertanyaan para audiens gitu ya, para penonton itu dengan ngasal gitu ya, asal jawab, tidak sesuai dengan materi, tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan ilmunya gitu ya. Makanya guys, kita itu harus rajin-rajin membaca. Ya apa aja dibaca gitu, terserah deh gitu ya. Yang penting ada aja yang harus dibaca setiap harinya. Itu sangat membantu banget sih untuk berpikir kritis, berpikir lebih logis. Walaupun kita menjawab tidak memakai bahasa ilmiah, tapi kita maksudnya ya menjawab pertanyaan daripada audiens atau seseorang yang bertanya kepada kita. Itu kita bisa menyambung dan bisa lawan bicara kita itu paham dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita respon kepada pertanyaan tersebut gitu. Yang keenam itu menjadi lebih persuasif. Jadi guys, public speaking itu tidak hanya berpikir secara kritis, tidak hanya untuk sebagai jenjang karir, dan yang tadi itu tuh yang sebelumnya saya sebutkan dari 1 sampai 5. Nah, yang keenam itu public speaking juga menjadi lebih persuasif ya karena kita juga mampu meyakinkan audiens dari apa yang telah kita sampaikan, dari apa yang telah kita bicarakan, dari apa yang telah kita argumenkan gitu. Nah, karena ini sangat penting ya guys, kita banyak bicara, kita banyak mengeluarkan teori. Jika kita tidak meyakinkan seseorang atau audiens, itu sepertinya percuma saja. Nah, bagian yang terakhir ini sangat penting juga teman-teman ya. Jadi dengan menjadi lebih persuasif, dengan memahami teknik komunikasi yang efektif, seseorang bisa mempunyai atau mempengaruhi pendapat-pendapat orang lain dan pendapat dukungan terhadap ide-idenya gitu. Jadi guys, bahwasannya public speaking itu adalah seni berbicara yang terstruktur dan yang efektif. Oke, untuk teman-teman yang masih masih belajar sama seperti aku dalam mempelajari public speaking, bagaimana sih public speaking atau berkomunikasi yang baik kepada seseorang di depan umum gitu, atau sedang kita presentasi, mari kita banyak-banyak belajar, hilangkan rasa malas. Oke, aku Savana Dananiro dari 4B KPI. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.